Ramai orang Jawa di Malaysia tak sedar satu perubahan besar pernah berlaku. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Dulu, mereka datang sebagai orang Jawa dengan bahasa sendiri, adat sendiri. Tapi semuanya berubah perlahan-lahan. Tahun 1957, Perlembagaan Malaysia ditulis. Dan di dalamnya, ada satu definisi yang ubah segalanya. Jika kamu Islam, bertutur bahasa Melayu dan ikut adat Melayu, kamu dikira Melayu secara rasmi. Tapi warisan Jawa tak hilang. Ia masih hidup dalam kenduri, marhaban dan nasi ambeng. Menjadi Melayu bukan melupakan asal-usul. Ia menambah warna pada sejarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya. Dan tak lupa, salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel akan membahas dan mereaksi satu buah video yang sangat menarik menurut saya. Ya kan? Kalau dari video ini, yang membuat saya menarik adalah konsep perlembagaan di Malaysia. Konsep bernegara dalam Malaysia. Ya kan? Dari video dinyatakan bagaimana orang Jawa dulunya bermigrasi ke Malaysia. Jadi, jika awak Islam, ya kan, bertutur bahasa Melayu dan beradat istiadat Melayu, maka anda Melayu. Disitulah konsep perlembagaan di Malaysia. Kita pun harus respect begitu cara orang itu berlembaga, bernegara di Malaysia. Tapi kita mempunyai konsep bernegara yang jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Ya kan? Di Indonesia mungkin kita serumpun Melayu. Betul, rumpun Melayu. Tapi suku bangsa tak semuanya Melayu. Itu yang kami di Indonesia sangat menghargai. Makanya konsep kami di Indonesia itu, kami adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, perbedaan kita di situ dalam konsep bernegara. Pada saat di Malaysia, orang Bugis dikatakan Melayu, orang Jawa disebut Melayu, orang Aceh dikatakan Melayu, orang Minang katakan Melayu, orang Batak disebut Melayu. Semua dimelayukan. Berbeda dengan Indonesia. Kami sangat menghargai adanya suku-suku yang ada. Makanya konsepnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Kami sangat bangga dengan suku-suku yang ada. Orang Aceh boleh, silakan. Bagaimana dia bisa melestarikan suku-suku yang ada di Aceh? Bagaimana dia bisa melestarikan kebudayaan ada di Aceh? Bagaimana dia bisa melestarikan bahasa Aceh? Begitu juga orang Batak, orang Minang, orang Melayu di Indonesia, orang Bugis, orang Banjar, orang Jawa, orang Madura, orang Papua, apapun suku bangsanya, dia bisa bangga dengan suku bangsa dianya. Sangat bisa bangga. Silakan kembangkan adat istiadat, lestarikan adat istiadat kamu. Begitu kami di Indonesia. Makanya kami itu sangat tahu keberagaman kami, kekayaan kami dalam suku bangsa yang 700 lebih. Kami tidak mempermasalahkan itu. Sebab kami disatukan dalam ruang lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu poin penting perbedaan dari konsep kita bernegara. Dah, sangat jelas perbedaan konsep kita. Makanya saya kadang gelak pada saat saya baca komentar di TikTok ataupun di YouTube. Begitunya netizen Malaysia mengatakan, negara Indonesia penghasil babu, negara Indonesia penghasil kuli. Kita balik lagi ke dalam cerita ini. Ya kan? Dulu yang namanya Nusantara ni, letaklah kalau sebelum Malaysia dan Indonesia ada,
Bahkan baru-baru pun sama-sama merdeka, kita masih aman-aman saja nak ke Malaysia, nak ke Indonesia, tak masalah. Sekarang ini menjadi permasalahan. Makanya saya ketawa tengok mereka semua ni. Saya melihat orang-orang netizen ni jadi, ini orang bodoh ke macam mana? Ya kan? Tanpa dia sedari, negara Malaysia tu terbentuk dari migrasinya. Kenapa dinamakan Jawa? Orang itu berasal dari Pulau Jawa. Cuba cek, di mana orang Jawa ni berasal? Dari Pulau Jawa. Orang Madura berasal dari Pulau Madura. Orang Minang tanyakan di mana Pagaruyung berasal. Dulu betul nama Nusantara. Kalau dibalikkan lagi dengan kondisi sekarang, kita dengan konsep bernegara kita masing-masing, berasalnya kebanyakan, ya kan, nenek moyangnya orang Malaysia tu berasal dari Indonesia. Kalau memang pemerintahan sekarang membuat anda bisa begitu bangga, banggalah dengan itu. Tak perlu anda menghina untuk memperlihatkan anda lebih superior daripada itu. Faham? Biarkan kami hidup dengan kesukuan kami di Indonesia. Karena kita berbeda konsep dalam bernegara. Kami Bhinneka Tunggal Ika. Awak dengan perlembagaan awak. Ya kan? Kami di sini tidak ada yang suku yang superior. Tidak ada. Orang Batak merasa dia paling hebat. Tidak. Orang Melayu mengatakan dia paling hebat. Tidak. Orang Jawa katanya hebat. Tidak pula doh. Tak ada di Indonesia punya pikiran macam gitu. Ya kan? Di Indonesia tidak ada namanya suku yang superior, yang lebih daripada suku-suku lainnya. Kami di Indonesia sama rata. Nikmati apa yang sudah dibuat oleh pemerintahan. Salah kritisi itu. Ya kan? Bukan sebagai suku, tapi sebagai warga negara Indonesia. Kita berhak untuk mempertanyakan itu. Dan saya sangat terkejut pada saat kami di sini tidak pernah mempermasalahkan suku-suku yang ada. Contoh, saya berjumpa dengan orang Batak, logatnya logat Batak. Langsung ku tanya, halak kita tanya, Lek, marga apa, Lek? Begitu ku tanya. Kami enggak ada namanya apa mempermasalahkan suku-suku yang ada di Indonesia. Ya. Kadang saya lucu nengoknya. Begitu merasa superior pada saat dia lupa nenek moyangnya itu berasal dari yang namanya sekarang ni Indonesia. Itu dia. Kalau awak merasa lebih penghasilan, lebih pembangunan, nikmati dan isi kemerdekaan itu. Tak perlu merendahkan negara lain pada saat nenek moyang Mika saja berasal dari kami di sini Indonesia. Bahkan nanti saya buat, ada seorang ahli sejarah Malaysia mengatakan bahkan Melayu pun berasal dari Sumatera. Kenapa pada saat bahasa Indonesia cuma negara Malaysia yang tidak mengakui? Yang merasa paling Melayu padahal induknya itu dari Sumatera sini. Belajarlah toleransi, belajarlah menghargai. Belajarlah rendah diri tanpa harus kita merendahkan orang lain. Itu baru kita betul. Makanya saya kadang malas mau bikin video sebetulnya. Tapi karena kebodohannya warga-warga sekarang ini, saya jadi terpaksa saya membuat. Okey? Demikian video saya hari ini. Salam santun, salam hormat saya. Dan tak lupa salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.